경찰 수사를 받게 되더라도 끝까지 아니라고 잡아둬야 돼. 네. 아빠까지 죄를 지어. 아이고 무슨 같은데. Hoyong mulai menceritakan apa yang ia alami hari itu. Ia begitu ketakutan melihat Sang-yuk tergeletak bersimbah darah. Ia mencoba menelpon tim penyelamat, namun ketakutannya terlalu menguasai. Ia lalu menelpon ayahnya berharap mendapat solusi langkah selanjutnya. Sayangnya, Hakim Song juga tak kunjung menjawab teleponnya. Hoyong kemudian meninggalkan tempat itu dan pergi ke bengkel untuk memperbaiki bannya yang kempes. Ia memakai hoodie untuk menutupi bajunya yang terkena noda darah. Hoyong kemudian membuang ponsel Sang-hyun karena ia selain takut, ia juga telah berniat melarikan diri sejak awal. 도망치고 싶었어. Hakim Song kemudian mendatangi bengkel tempat Hoyong memperbaiki bannya. Ia harus memberikan beberapa lembar uang agar pemilik bengkel mengizinkannya melihat rekaman CCTV. Tentunya ia juga harus berbohong alasan memeriksa rekaman itu. Berita tentang Sang-hyun terus saja menjadi trending di televisi. Pemilik bengkel juga ikut berkomentar bahwa pelaku pembunuh Sang-hyun tak akan berakhir di penjara. Keluarga mereka pasti akan menyiksanya sampai pelaku mati. Hakim Song tampak bergetar seolah ia dikuasai ketakutan. Ia segera menghapus rekaman CCTV di mana wajah Hoyong terlihat. 선생. Meski masalah mulai teratasi, raut wajah Hakim Song tidak menunjukkan ketenangan. Ia berkata jika mungkin nanti polisi menemukan bukti dan menyelidiki, ia meminta Hoyong untuk tidak menjadi pelakunya sampai akhir. Ia juga meminta agar Hoyong mengganti wajah takutnya. Sementara itu, Lee Sang-taek terlihat mendatangi putranya yang bekerja di sebuah minimarket. Lee Sang-taek marah karena ibunya terus-menerus menelpon mengatakan jika putri keduanya sedang sakit. Lee Sang-taek memberikan sejumlah uang dan meminta putranya untuk membawa adiknya ke rumah sakit. Hakim Song terlihat menemui seorang detektif tim Jatarnas bernama Jang Chae-rim. Hakim Song membuat laporan kehilangan mobil Hoyong. Ia meminta detektif Jang menghubunginya jika menemukan mobil itu. 알리지 말고 나한테만 얘기해줘. Lee Sang-taek mendapat telepon untuk menaruh mobil Hoyong di tempat yang telah ditentukan. Sayangnya ia menerobos lampu merah membuat polisi harus menghentikannya. Lee Sang-taek menyodorkan beberapa uang untuk polisi agar ia dibebaskan. Ia bahkan mengarang cerita menyedihkan agar polisi simpati padanya. Polisi itu memilih memaafkan Sang-taek dan memintanya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Namun sebuah instruksi masuk dan berkata bahwa mobil Lee Sang-taek adalah mobil curian. Mereka berusaha menangkap Lee Sang-taek, tapi Lee Sang-taek melawan dan melarikan diri. Hingga kini Lee Sang-taek menjadi buronan. Hoyong menangis dan meminta maaf pada ayahnya karena dirinya, sang ayah bahkan harus melakukan kejahatan. Namun Hakim Song hanya diam seolah tak ingin mengatakan apapun. Detektif Jang kemudian datang dan memberitahu Hakim Song jika mobil Hoyong sudah ditemukan. Mobil Hoyong baik-baik saja dan seperti tidak digunakan untuk kejahatan. Hakim Song juga bisa membawa mobilnya pulang saat itu juga. Namun detektif Jang masih akan menyelidiki tentang Lee Sang-taek. Ban mobil Hoyong kembali kempes membuat Hakim Song tak bisa membawanya. Polisi menyarankan untuk memperbaikinya agar Hakim Song bisa membawanya besok. Namun Hakim Song bersikeras membawanya hingga mereka harus memanggil mobil derek. 타이어가 왜 터졌지? Sebuah serpihan spatbor motor ditemukan di ban mobil Hoyong sebagai penyebab kebocoran. Bukti itu membuat detektif Jang harus mendapat kesaksian Hakim Song dan juga Hoyong meski itu hanya untuk formalitas. 적인 건데 아드님도 참고인 조사를 좀. Sebelum bertemu polisi, Hakim Song meminta Hoyong mengatakan apa yang telah mereka rencanakan, di mana dan kapan Hoyong terakhir kali mengendarai mobil tersebut.
Hoyong berkata bahwa terakhir kali ia mengendari mobil itu 2 hari yang lalu. Ia berada di perpustakaan sepanjang hari untuk persiapan ujian. Ia kemudian membawa mobil itu pulang dan tak menemukan mobil itu keesokan harinya. Hoyong juga berkata bahwa neneknya selalu memiliki kunci mobil cadangan yang diletakkan di kotak sarung tangan mobil. Sepertinya pelaku menemukannya lalu membawanya pergi. Hoyong terdiam saat detektif Jang bertanya bagaimana pelaku tahu jika di dalam kotak sarung tangan ada kunci cadangan. Pertanyaan yang tidak diperkirakan Hakim Song sebelumnya bahkan membuat Hakim Song bergetar. Setelah berpikir, Hoyong dengan cerdas menjawab, mungkin saja pelaku tidak berniat mencuri mobil itu dan hanya ingin mencuri barang-barang yang ada di dalamnya. Namun saat melihat kunci itu, pikiran untuk membawanya pergi mulai terlintas. Jawaban cerdas Hoyong membuat polisi yakin bahwa itulah kebenarannya. Mereka juga meminta Hoyong untuk kembali ke kamarnya. Sementara itu, jasad Sang Hyun akhirnya dikremasi. Semua keluarganya mengantarkan ke rumah Abu dengan penuh kesedihan. Meski Kang Hun adalah pimpinan gangster yang kejam, nyatanya dia adalah ayah yang begitu menyayangi anak-anaknya. Ia mengeluarkan gigi bungsu Sang Hyun yang ia simpan hingga sekarang. Ia bahkan bercerita bagaimana gigi bungsu itu bisa berada di tangannya. Sampai rumah, Sang Yu kembali bertanya langkah ayahnya selanjutnya. Namun Kang Hun tetap kekeh meminta Sang Yu kembali ke Amerika. Sang Yu terlihat frustasi lalu berkata, jika kakeknya masih hidup, maka bukan itu yang akan dilakukan kakeknya. Setelah kepergian Sang Yuk, Chiyong, istri Kang Hun kembali mempertanyakan sikap Kang Hun yang terlihat tenang. Bahkan suaminya itu tidak melakukan apapun untuk mencari pembunuh anaknya. Chiyong meminta agar Kang Hun mencari pembunuh putranya dan membalasnya dengan hukuman yang menyakitkan. Kang Hun meminta supirnya untuk kembali memutar rekaman saat Sang Hyun menelpon tim penyelamat. Rupanya Kang Hun sudah tahu jika itu bukan suara Sang Hyun. Ia juga tahu bahwa itu adalah suara pelaku yang menderita asma. Kabar ditemukannya mobil Hoyong ternyata telah sampai di telinga Kang Hun. Ia pergi ke kantor polisi untuk melihat mobil itu. Serpihan spatbor motor yang mereka temukan sudah dikonfirmasi sebagai motor Sang Hyun. Mereka juga yakin bahwa pelakunya adalah Lee Sang-taek. Bukannya senang, Kang Hun bahkan terlihat meragukan kebenarannya. Ia meminta informasi identitas Lee Sang-taek. 이 상태에 대한 모든 자료 내일 아침까지 볼 수 있었으면 해. Kang Hun memanggil Jo Myon dan menanyakan apakah Lee Sang-taek bekerja untuknya. Jo Myon bahkan tak tahu siapa itu Lee Sang-taek. Ia hanya menjawab jika ia memperkerjakan seseorang maka orang itu pasti bekerja untuknya. Asisten Jo Myon kemudian mengatakan permintaan majelis Jung untuk menyingkirkan mobil Hoyong. Sayangnya hal itu tak pernah sampai di telinga Jo Myon karena anak buahnya yang mengurusnya. Ia kemudian menghubungi anggota majelis Jung dan mengatakan semuanya. Anggota majelis Jong tampak terkejut dengan kedatangan Hakim Song. Seolah tak sanggup menahannya lagi, Hakim Song akhirnya menceritakan semuanya. Hakim Song mengaku bahwa dialah yang telah menabrak Sang Hyun. Ia meminta solusi pada majelis Jong karena ia tahu ia akan berakhir tragis jika sampai ke tangan Kim Kang Hun. Anggota majelis Jong tentu saja sangat shock dengan apa yang ia dengar. Mau tak mau, ia juga harus membantu Hakim Song karena jika Lee Sang-taek tertangkap, maka ia juga akan berada dalam bahaya. Majelis Jong meminta Hakim Song untuk memberi Lee Sang-taek banyak uang lalu mengirimkannya ke Asia Tenggara agar Kim Kang Hun tak bisa menemukannya. Nama Lee Sang-taek begitu familiar bagi Hakim Song. Ia kemudian mencari beberapa berkas hingga ia menemukan nama Lee Sang-taek di sana. Adik Sang Hyun terlihat menangis di rumah Abu setelah mengunjungi kakaknya. Hoyong yang juga berada di sana terlihat mendekatinya dan memberikan sapu tangan. Bukannya mereda, tangis gadis itu semakin pecah saat melihat Hoyong. Hakim Song kini tahu bahwa Lee Sang-taek adalah putra dari nenek tua yang mendatangi kantornya kemarin. Hakim Song mendatangi rumah nenek itu dan mengamatinya dari kejauhan sambil menangis.
Saat nenek itu akan menyalakan lampu, tiba-tiba rumah itu meledak hingga menyebabkan kebakaran. Hakim Song berusaha menyelamatkan nenek itu yang tengah terbakar. Nenek itu terus menyebut nama cucunya yang masih berada di dalam rumah. Namun ia tak bisa bertahan lama karena ia tak sadarkan diri setelahnya. Saat Hakim Song bergegas untuk menyelamatkan putri Sangtak, tiba-tiba tabung gas yang ada di dalam rumah meledak hingga membuat kebakaran menjadi lebih besar.